Shalom ladies worship terkasih. Ladies worshipnya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Ada sukacita ibu-ibu? Amin. Senang sekali saat ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Sudah sekian lama ladies worship tidak berkumpul dari waktu masih di gedung lama. Kemudian kita berjumpa melalui Zoom. Tetapi saat ini kita di tempat ini untuk merayakan Natal ladies worship bersama. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari ibu-ibu sebelum kita merayakan Natal, kita akan satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu di dunia ini. Dan bahkan Engkau yang telah lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Baik yang di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar. Engkau yang sucikan hati pikirannya, supaya boleh berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga untuk sound system, juga multimedia yang akan kami pakai. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah Natal malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang siap bersukacita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena Engkau telah lahir buat setiap kami. Dan Engkau sudah hadir di atas dunia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, Yesus
angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya. Angkat tanganmu, katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Segenap hati kami katakan glory bagi Dia, haleluya, amin. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan, come on. Yeah. Sebab namamu layak dipuji dan disembah. Oh, haleluya. Ya Rabbatakala lamasih. Engkaulah penasehat yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Oh, haleluya. Yesus Tuhan namanya, haleluya. Ya Rabbatakala lamasih. Haleluya. Mari kekasih Tuhan saya jemput sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari angkat tanganmu, mari sembah Jesus. Sebab Engkau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Ya Rabbatakala masih, haleluya. Ya Rabbatakala masana, haleluya. Oh,
setiamu untuk selamat. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu untuk selamat. Tiada berkesudahan kasih setiamu untuk selamanya. Come on, sorak-sorai lebih meriah lagi, come on. Sebab kasih setianya tiada berkesudahan untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi ladies katakan amin. Mana semangat yang beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tengok kiri kananmu katakan mari sambut Sang Raja. Yuk sama-sama katakan mari kita puji Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Katakan siapa namanya? One more, say come on. Mari kita sambut siapa namanya? Mana tanganmu angkat tinggi-tinggi atas kepala, katakan puji. Say come on dengan segenap hatimu. Puji Hosana, come on. Puji Hosana. Sana mulia namanya. Tengok kiri kananmu dong, tengok kiri kananmu, katakan come on. Mari kita sambut Sang Raja. Lagi, katakan mari. Ayo dengan semangat, come on. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Siapa namanya? Come on, say puji. Say puji. Lagi, come on. Yuk bertepuk tangan yuk sama-sama, come on. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi atas kepala. Come on, say puji Hosana, puji Hosana. Come on, puji Hosana. Belum kedengeran, come on, lebih meriah lagi, come on. Puji Hosana.
Lagi angkat tanganmu, come on. Puji Hosana, yeah. Mulia namanya, say puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan amin, katakan amin. Katakan puji Hosana. Mana dong tepuk tangannya di atas kepala, yuk sama-sama teman. Lagi, come on, lebih semangat, come on, say. Mulia. Yuk sama-sama suaranya, come on. Muliakan Tuhan. Sama-sama dari pulau dan benua terdengar lagu pujian. Are you ready guys? Mari taruh tanganmu di mulutmu, katakan flow. Muliakan lagi, come on. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Silakan duduk kembali kekasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak henti-hentinya kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Sebab Engkaulah segala-galanya buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkaulah yang selalu membawa kami, melindungi kami, menjadi penasehat yang ajaib buat setiap kami. Engkaulah Allah yang perkasa buat setiap kami, yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Bawa kami lebih lagi menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Angkat tanganmu, katakan penasehat
Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, oh Bapa yang perkasa, sebab Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan segenap hati sama-sama naikkan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Engkaulah Raja Damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari angkat tanganmu, katakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang Bapa yang kekal, mari sambut Dia. Sekali lagi dengan hormat saya undang kekasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan sungguh katakan lagi penasehat, Penasehat ajaib, ya Ralabas, ya Ralabas. Allah yang Yes, perkasa, Kau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Bapa yang Ya Ralabas, ya Ralabas, ya Ralabas, ya Ralabas. Raja Damai.
Mari rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup. Ya ralaba, ya ralabas, ya ralaba, ya ralabas, ya ralaba. Ya ralaba, ya ralabas, ya ralaba, ya ralabas. Juru selamat dunia, sekali lagi penasehat aja, penasehat aja. Yes Lord, kau penasehat aja. Urya labas sakataka ya labas ya laba ya laba. Asikarau ini say. Asau dalau ini sikarau ini say. Asikata-kata ya labas ya lalana ya labas. Jesus, kami perlu urapan-Mu Tuhan malam hari ini. Juru selamat dunia, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, segala puji, segala hormat, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan sore malam hari ini. Kami yakin ya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, Tuhan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, hadirat turun. Dan ketika hadirat turun atas kami, di situ ada pemulihan yang daripada Tuhan. Di situ ada berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami, berikan Tuhan hati yang subur, berikan kami hati seorang Maria yang mau duduk diam di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini. Urapi, berikan urapan yang daripada Tuhan, agar kata-kata yang disampaikan, mulut bibir lidah hamba-Mu ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Memberitakan firman yang memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi setiap kami. Sehingga kami datang, sehingga kami pulang nanti tidak seperti kami datang, kami boleh membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk WL Singers, pemain musik dan semua yang sudah melayani sore malam hari ini. Terima kasih juga kepada Gembala, Pastor Jerry beserta Pastor Siska yang sudah boleh memberikan kesempatan, juga tim Ladies Worship yang sudah boleh memberikan saya kepercayaan untuk membawakan renungan firman Tuhan malam hari ini. Walaupun sebenarnya saya masih cukup terkejut ya Pak Gembala, kenapa kok saya yang ditunjuk malam hari ini. Tapi saya yakin, saya percaya ada maksud Tuhan yang akan Tuhan sampaikan malam hari ini lewat saya. Amin, amin. Dan sungguh suatu sukacita yang besar malam hari ini kalau saya bertemu dengan saudara semua, karena dari tadi pagi saya nggak lihat matahari. Ya betul ya, kalau di tempat saya nggak ada matahari dari tadi pagi. Tapi puji Tuhan, saya tadinya pikirnya kita ibadah di lantai 2. Saya kaget loh, di lantai 3 ternyata menurut Pak Gembala yang mendaftar itu melebihi ekspektasi. Haleluya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ladies Worship HFC Jogja adalah wanita-wanita Allah yang luar biasa, amin. Dan saya percaya kalau kita datang dengan semangat, kita datang dengan kerinduan, maka apapun yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan, tantangan kehidupan, apapun itu, saya percaya kita pasti akan dipulihkan Tuhan, amin. Kita akan diberkati oleh Tuhan.
Bilang dulu sama saya, aku pasti dipulihkan. Aku pasti diberkati. Amin, haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau sudah lihat tema yang saya akan bagikan malam hari ini, kemarin yaitu saya kasih tema berjumpa dengan Natal. Kenapa kok berjumpa dengan Natal? Bukankah Natal itu adalah sebuah perayaan? Bukankah selama ini yang kita tahu itu Natal itu sebuah selebrasi, seremoni? Ya, betul. Memang Natal itu sebuah perayaan memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tetapi hal yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan ya. Saya pribadi Tuhan taruh Natal yang harusnya kita rayakan hari-hari ini bukan lagi Natal yang lahir terbungkus dengan kain lampin. Ya. Natal yang kita rayakan hari ini sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga. Amin. Dan malam hari ini kita akan belajar dari kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu di dalam Lukas 19 ayat 1-10 tentang Sakeus. Ya, kita akan belajar dari Sakeus. Kita tidak akan baca semuanya, nanti saudara baca di rumah saja. Ayat 1-10 komplit, saya rindu saudara baca walaupun saya kurang yakin, tapi tetap saya berdoa saudara baca sepulang ini. Kita baca setidaknya ayat 5 saja untuk menjadi dasar perenungan kita. Lukas 19 ayat yang kelima. Boleh tolong bantu multimedia ditampilkan. Ini yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini, yaitu berjumpa dengan Natal. Lukas 19 ayat 5, saya bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara sambil didengar. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sekali lagi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus bertemu dengan Sakeus, Sakeus bertemu dengan Yesus, dan Yesus bilang kepada Sakeus, Sakeus cepat turun, aku harus menumpang di rumahmu. Ada yang rindu malam hari ini, Tuhan datang menyapa dan berkata kepada kita, Pastor Daniel, malam hari ini aku harus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Kita rindu untuk mengalami itu semua malam hari ini. Amin. Mari kita sama-sama belajar dari kisah Sakeus ini. Mulai ayat yang pertama, kita lihat apa sih, bagaimana caranya kita untuk bisa berjumpa dengan Natal itu, dan apa sebenarnya yang bisa terjadi kalau kita berjumpa dengan Natal. Apa dampak kita berjumpa dengan Natal? Saya bacakan ayat yang pertama, ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Hari-hari ini dalam perayaan Natal, sesungguhnya Yesus sedang berjalan melintasi Yogyakarta. Karena terlalu banyak perayaan Natal kita, orang Kristen ya, pranatal, nanti Natal, habis itu after Natal. Kalau di Manado itu tanggal 26 ada memang ibadah khusus juga. Nanti tahun baru, ibadah habis itu tahun baru lagi. Nanti kuncikan lagi akhir Januari, wah terlalu banyak. Dan Yesus sedang berjalan. Dia bahkan berjalan melewati gereja Happy Family Center. Bahkan malam hari ini, berita baiknya, dia sedang berjalan melewati ibadah perayaan Natal Ladies Worship. Amin. Amin. Ayat 2 dikatakan apa di sana? Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Sakeus ini gambaran kita. Saya nggak bilang orang berdosa ya, tapi kita manusia ini orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ya, saya tidak bilang orang berdosa nanti ada yang tersinggung. Tapi kalau mau jujur tanpa kita sadar, Bapak Ibu Saudara, mungkin pagi hari, siang hari, ada hal,
ada perkataan yang tanpa kita sadar, ada tingkah laku, ada pikiran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati sesama kita. Tanpa sadar kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan Sakeus, saya bilang ini Sakeus gambaran kita orang percaya. Yang kadang-kadang penuh keterbatasan dan kelemahan. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya ya. Nah, hal yang pertama yang kita bisa lakukan, caranya untuk kita berjumpa dengan Natal, yang pertama itu ada di ayat 3. Saya bacakan buat saudara, perhatikan baik. Ayat 3 bagian A, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sekali lagi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tolong slide-nya ditampilkan. Hal yang pertama yang akan kita belajar malam hari ini dari Sakeus. Hal yang pertama untuk cara kita berjumpa dengan Natal adalah respon dan sikap hati kita. Ya. Sakeus ketika dia dengar, ini ada nama kondang ini, Yesus Kristus, mau lewat berjalan melintasi Yeriko, responnya adalah apa? Dikatakan sana, ia berusaha. Bapak Ibu Saudara kalau mau ketemu dengan Pastor Jari dan Pak Gembala, nggak mungkin di rumah cuma dibatin toh. Nanti Pastor Jari teleponin tiba-tiba. Kayak limbat kan ngomong dibatin. Nggak mungkin. Kita harus setidaknya punya yang namanya usaha. Coba next slide. Ya. Usaha di dalam teks ini memakai kata bahasa Yunani zeteo. Zeteo itu artinya bukan cuma sekedar usaha, tapi usaha untuk mencari. Makanya saya tulis di sini seeking Jesus, ya. Dia untuk berusaha untuk mencari Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau malam hari ini Anda mau ketemu Tuhan, tidak boleh cuma berdiam diri. Harus punya effort, ya. Matius 7 ayat 7 dikatakan apa di sana? Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi malam hari ini untuk hal yang pertama kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan adalah harus kita punya usaha. Katakan bersama saya usaha. Usaha. Sampai di situ cukup kira-kira? Dikatakan lagi di sana, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Next slide. Jadi usaha tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya usaha itu sudah kita lakukan. Kenapa? Karena itulah kita berkumpul di tempat ini malam hari ini. Bapak Ibu Saudara dengan penuh semangat, antusias, berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Menghadiri Natal Ladies. Tapi cukup sampai di situ? No, dia bilang apa? Ia berusaha untuk melihat orang itu. Apa sih? Jadi Sakeus tuh ingin cari tahu, ini Yesus ini orang seperti apa? Ya. Artinya apa? Dia punya suatu hasrat, punya suatu keinginan, the desire to know God. Ya. Keinginan, hasrat, kerinduan untuk mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, kalau ada yang malam hari ini datang mungkin cuman untuk kumpul-kumpul, ya sudah punya usaha, tetapi tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan, kemauan, tidak punya desire untuk mengenal Tuhan. Mohon maaf, bisa ketemu Tuhan kalau Tuhan berkehendak dia akan menemui engkau, pasti dia temui. Tapi kalau dari yang kita belajar malam hari ini, mohon maaf. Kalau datang cuma untuk biar dilihat Bapak Gembala, oh sudah daftar. Biar dilihat koordinator Pastor Lingling, oh aku jemaat yang setia. Udah datang di tempat ini tapi pikirannya masih ada di B2 di rumah. Atau pikirannya masih ada di mana saya tidak tahu. Ya, kita belajar usaha itu satu paket dengan kerinduan kita. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Karena usaha tanpa kerinduan itu sia-sia. Ya, jadi yang pertama yang harus kita belajar adalah sikap hati kita dan respon kita terhadap Tuhan. Tuhan ini lagi jalan nih. Dia mau lihat siapa nih yang mau ketemu dengan dia.
Ya, siapa yang berusaha, siapa yang betul-betul punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Amin. Amin. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, nggak cukup sampai di situ. Ayat 3 bagian B dikatakan apa? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Sekali lagi, ia tidak berhasil karena orang banyak. Orang banyak ini berbicara mengenai penghalang. Dan ternyata Sakeus ini masih punya keturunan Indonesia, ya. Masih saudara jauh dan Pastor Daniel. Haleluya. Enggak bercanda Pastor Daniel ya. Ya. Saya juga ini semampai ini kalau dibandingkan orang-orang Israel yang tinggi besar kan. 180-an, saya 165. Ya. Karena kita seringkali tidak bisa ketemu Tuhan. Belum berhasil ketemu Tuhan karena ada penghalang. Ada penghalang yaitu apa? Nanti kita akan lihat. Dan ada kita punya namanya keterbatasan. Kita ini manusia masih hidup dalam kedagingan, betul ya Pastor Jerry. Pastor Siska kalau cubit Pastor Jerry masih sakit ya Pastor Jerry. Bukan malaikat kita. Kalau dicubit istri saya, kalau cubit saya masih pasti marah. Kecuali cubit sayang, ya beda ya. Tapi kalau cubit marah ya pasti sakit. Kita masih hidup di dalam keterikatan dengan daging. Dan itulah yang menjadi kelemahan kita. Ya. Nah, makanya tidak cukup saja kita cuma punya usaha dan kerinduan. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Lanjut di slide yang berikutnya. Kita harus hal yang kedua. Harus tinggalkan dan tanggalkan. Tinggalkan dan tanggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Ayat 4 dikatakan di sana, maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak. Ya. Dikatakan tadi di ayat 3, ia tidak berhasil karena orang banyak, karena ada penghalang. Maka di ayat 4 dia bilang, ia berlari mendahului penghalang. Mendahului itu berlari meninggalkan ya, bukan mengejar. Kalau mengejar dia semakin lama semakin dekat. Tapi kalau berlari mendahului, semakin lama dia semakin meninggalkan, menjauhi. Dan apa yang perlu kita jauhi ya Bapak Ibu Saudara? Slide yang berikutnya. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yaitu dosa. Yang perlu kita tinggalkan untuk kita ketemu Tuhan. Yaitu dosa. Lihat. Sin separate us from God. Dosa memisahkan kita dari Allah. Amin. Yesaya pasal yang ke 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, ialah sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya. Terus bagaimana caranya kita untuk meninggalkan dosa? Ya, kita tadi dibilang Sakeus ini pendek, dia punya keterbatasan. Kita manusia yang masih terikat dengan daging. Tidak ada jalan lain untuk kita dapat meninggalkan dosa, yaitu confess your sin. Apa maksudnya confess your sin? Mengaku dosa kita. Amin. Kita itu Bapak Ibu manusia. Ya. Kalau dihina, nggak ngapa-ngapain terus dihina, dicaci maki, terus difitnah. Kira-kira untuk mengampuni gampang nggak? Ya, saya pribadi pun ya belum tentu ya. Tetapi yang kita jadi tidak mampu karena kedagingan kita. Tetapi kalau kita datang menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Ya, karena kita punya kelemahan, cara satu-satunya adalah kita mengaku di depan Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni tapi aku tidak mampu. Ya apa caranya Tuhan? Itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mungkin ada orang-orang, mohon maaf, yang datang ke tempat ini masih menyimpan dendam, iri hati, kesal, akar pahit, belum bisa mengampuni. Memang karena nggak gampang. Ya, jangan bilang, oh kalau ngomong kok gampang. Betul, saya tahu, saya pernah mengalami, istri saya juga pernah mengalami. Dan itu tidak gampang.
Netizen Indonesia bilang tidak semudah itu Ferguson. Ya. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan secara manusia mungkin kita tidak mampu karena kita terikat dengan daging itu. Makanya cara satu-satunya ya apa? Kita datang mengaku ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sana, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Amin. Tidak ada jalan satu-satunya kita meninggalkan dosa kita selain mengaku di depan Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena secara manusia kita tidak mampu. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Secara manusia kita tidak bakal mampu meninggalkan dosa. Tapi karena bantuan Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita. Amin. Amin. Lanjut. Tinggalkan dosa. Terus tanggalkan. Apa yang harus kita tanggalkan? Di ayat yang keempat bagian B. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi Sakeus tadi sesudah dia lari, dia tinggalkan dosanya, dia tinggalkan penghalangnya, maaf. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke pohon ara. Bapak Ibu Saudara, lihat gambar ilustrasi yang saya tulis. Let go of the burden. Maksudnya apa? Tanggalkan setiap bebanmu. Untuk ketemu Tuhan, tidak bisa kalau engkau masih bawa beban. Coba bayangkan Sakeus ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau dia bawa kayak gitu bisa naik pohon ara enggak dia? Ya. Yang ada dia jatuh ke tempat itu. Karena dia harus naik pohon ara, pasti apapun yang dia bawa dia harus tanggalkan. Amin. Amin. Begitu juga dengan kita. Kita tidak dapat ketemu Tuhan kalau kita masih pikir-pikir, aduh, tadi kok kesini malah ketemu dia atau jadi jengkel aku. Ya. Pastor Sony 2 minggu yang lalu bilang kalau kita mau masuk ke gereja, semua beban kita tanggalkan di depan pintu gereja. Ya, supaya kita masuk plong. Ya. Nanti kalau memang Bapak Ibu Saudara mau cari lagi pas pulang, cari aja. Tapi kalau engkau ketemu Tuhan, pasti udah hilang itu. Ya, setiap beban masalah. Jadi kita harus menanggalkan setiap beban kita untuk ketemu Tuhan. Gak mungkin kita datang kepada Tuhan, masih mikir-mikir, gimana mau ketemu Tuhan, masih mikir-mikir cicilan. Aduh, cicilanku ini kok mau jatuh tempo ya. Masih pikir-mikir uang sekolah anak. Tanggalkan sejenak itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan pikir-pikir hal yang lain. Kalau mau ketemu dengan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya apa Bapak Ibu? Menanggalkan beban dan menanggalkan ego. Ego ini berbicara apa? Berbicara tentang harga diri kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Ya. Bapak Ibu baca lagi ini. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kedua dikatakan Sakeus itu kepala pemungut cukai. Ya, kepala pemungut cukai apa Bapak Ibu? Dia punya jabatan. Dia punya kekuasaan. Dia punya kehormatan, posisi, status sosialnya tinggi. Kepala pemungut cukai loh, bukan pemungut cukai. Dan apa? Dan ia seorang yang kaya. Saya percaya kalau Alkitab tulis seorang yang kaya, ya itu kaya bukan dalam pandangan kita, oh punya duit 2M, minimal 2T pasti dia punya waktu itu. Saya percaya. Kalau enggak, Bapak Ibu baca di ayat yang ke-8 itu, sampai dia bilang setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Kalau nek itu wong sugih apa? Mesti wong sugih pol. Saya yakin, wis percaya. Yang bilang Alkitab bukan saya. Ya. Dia ini seorang yang kaya dan orang dunia ya cari itu. Apa yang Sakeus tidak punya? Jabatan dia punya. Kehormatan, kekuasaan, dia punya anak buah. Kekayaan dia punya, kaya. Alkitab catat kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Dia rela panjat pohon ara. Saya berani taruhan kalau ada presiden lewat di depan, kalau ada pohon di depan, Pastor Daniel nggak mungkin mau manjat pohon di depan itu, ya kan? Atau apalagi Pak Gembala, wah nanti jemaat lihat, ini ngapain ini Pak Gembala? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah nonton ilustrasi Yesus bertemu dengan Sakeus, itu waktu dia naik pohon kan orang mulai bisik-bisik. Ini ngapain ini orang ini? Ya. Mau cari apa dia itu? Sakeus berhasil menanggalkan egonya untuk ketemu dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ya sudah mau ketemu dengan Tuhan gagal. Kenapa? Karena pas doa pujian penyembahan, hadirat Tuhan ini mulai turun ya. Ya, hadirat mulai kuat. Mulai mau kena zaman Tuhan nih. Tiba-tiba mulai lirik kiri kanan. Aduh, nanti kalau aku nangis di gereja ya apa ya? Nanti pemandangan orang buat aku seperti apa ini? Aku kan kepala bank. Misalnya contoh ya. Mohon maaf kalau ada yang kepala bank di sini. Bukan maksud tetapi niat. Enggak, bercanda ya. Aku kan ini pemimpin perusahaan. Masa puji Tuhan harus lompat-lompat sih? Ya. Saya kasih contoh Pak Ibu, mumpung orangnya enggak ada di sini ya. Pak Roy, Dr. Roy ya, bukan dokter. Dokter itu masa sekolahnya doktor. S1 4 tahun, S2 kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, S3 4 sampai 5 tahun, betul ya Pastor Jerry ya. Dokter itu 4 tahun SKET, 2 tahun koas. Dokter sudah lama Pak Roy itu. Ya, tetapi kalau diberi mandat tanggung jawab sama Pak Jerry, gembala, Pak Roy tolong pimpin pujian. Beliau mau tuh. Dia nak bilang, oh Pastor Jerry, nggak salah ini. Saya sekarang kelasnya khotbah lah minimal, kalau nggak ngajar Bible teaching. Ya, nanti gimana kalau ada murid saya yang lihat saya pimpin pujian, beliau kalau pimpin pujian sambil lompat-lompat, nanti apa kata dunia? Ya, beliau nggak bilang seperti itu. Taat tunduk kepada otoritas, tahu, menanggalkan setiap atribut dunia. Ya. Jadi orang Kristen jangan hidup dari apa kata orang, tapi hidup dari apa kata firman. Ya. Satu lagi Bu Christine, mumpung nggak ada di sini ya. Beliau itu kepala KCU, BCA loh, nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Di jadwal pelayanan apa? Singer. Betul Pastor Sinta ya? Singer loh. Mau tuh datang doa itu jam 8. Ayo. Makanya enggak heran kalau beliau tuh dipakai Tuhan luar biasa. Semakin naik, padahal perempuan itu susah banget untuk jadi pimpinan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan lihat ketaatan kita mau enggak taat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita masih mau eman-eman enggak sombongnya kita ini. Duh, saya kan kepala Bank BCA, ngapain aku mau melayani Tuhan, cuma jadi singer lagi. Pastor Jerry, mbok saya di training jadi pembicara toh. Enggak, saya enggak pernah dengar beliau ngomong seperti itu. Berapa banyak orang-orang ya enggak di tempat ini, di Zimbabwe sana. Ya. Berapa banyak orang-orang waktu jadi karyawan biasa disuruh melayani. Puji Tuhan, haleluya, datang, sergap banget. Mulai dipakai Tuhan, dikasih promosi, jadi kepala, jadi manajer, jadi pimpinan, jadi komisaris perusahaan. Mulai tolak pelayanan. Kenapa? Levelku bukan jadi singers lagi, Pak Gembala. Ya, kalau bisa saya dikasih jadwal khotbah lah. Nanti Pak Gembala bikinin susunan khotbahnya saya, oh kok enak man. Malah mulai ngatur gembala. Ini real terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan bukan di tempat ini. Ya, terutama di gereja-gereja besar. Ya. Kita bersyukur bertumbuh bersama-sama dalam komunitas, ya saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Amin, amin. Jadi yang kedua tadi tanggalkan beban, tanggalkan ego. Amin. Dan kita akan lihat ayat 5. Ya. Maka Yesus ketika ketemu yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Yesus katakan, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas, lihat.
kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Respon dan sikap hati kita yang benar untuk mencari Tuhan. Ketika kita datang dengan ketaatan, menanggalkan setiap dosa dan menanggalkan setiap beban-beban, menanggalkan setiap atribut-atribut keduniawian kita. Ya, mau Bapak Ibu datang, mau duduk di depan, atau yang duduk di belakang, atau mungkin ada yang di luar yang dengar suara saya, pasti disapa sama Tuhan Yesus. Amin. Yesus waktu lewat di situ dikatakan apa? Yesus melihat ke atas, tidak berjalan lurus-lurus aja. Ya. Yesus lihat ke atas dan dia bilang, Sakeus, segera turun. Bukan Lazarus ya, Pastor Daniel ya. Karena ada gembala pendeta yang khotbah karena terlalu semangat. Dia bilang, Lazarus turun dari pohon. Nah, ada anak sekolah minggu yang komplain, Om, bukan Lazarus, Sakeus. Iya Om, belum selesai ngomong. Maksudnya Lazarus turun di atas itu tempatnya Sakeus katanya. Ya. Yesus ketika berjalan dia lihat ke atas. Dia bilang, Sakeus turun, aku harus loh, kudu loh. Aku harus menumpang di rumahmu. Itu hasil dari apa? Kesungguhan hati dan ketaatan Sakeus. Kesungguhan dia mencari Tuhan. Keinginannya dia untuk mengenal Tuhan. Amin. Kesungguhannya dia untuk meninggalkan dosa. Melepaskan setiap atribut-atribut yang membebani dia. Amin. Nah, kita akan lihat. Saya percaya kalau kita berjumpa dengan Natal, ya, kita berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, ada hal yang luar biasa yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan lihat sebentar secara cepat karena waktu juga sudah masuk injury time, ya. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Slide berikutnya. Hal yang pertama, dampak kita berjumpa dengan Sang Natal itu, Sang Juru Selamat, pasti membawa sukacita. Amin. Seterpuruk apapun kondisi kita, sesusah apapun kita, seduka cita apapun kita, kalau kita datang dengan kesungguhan, betul-betul kita menjumpai Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu, pasti Dia akan mampu memberikan sukacita bagi kita. Amin. Amin. Karena Dialah sumber sukacita kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, jumpailah Natal itu. Yang kedua, cepat saja ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini yang saya bilang tadi, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, dahsyat. Dahsyat. Perubahan radikal terjadi dalam kehidupan Sakeus. Saya percaya kalau kita berjumpa betul-betul dengan Natal itu, kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat, bukan sekedar sukacita yang kita terima. Yesus akan membawa kita dalam perubahan kehidupan kita kepada sebuah pertobatan. Amin. Sakeus, slide berikutnya. Sakeus berubah 180 derajat Bapak Ibu. Bukan cuma 90 derajat atau 45 derajat. 180 derajat dari yang suka meras-meras. Bukan meras ya. Mau roti apa ya itu? Ya meras. Bukan meras susu sapi ya, bukan. Ya meras. Dia bilang apa? Setengah dari kekayaanku, setengah, tidak main-main. Akan kuberikan kepada orang miskin, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Yang terakhir, dampak kita berjumpa dengan Natal. Slide berikutnya, ayat 9, perhatikan, ini penting. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Perjumpaan kita dengan Natal, dengan Sang Juru Selamat, bukan hanya membawa kita kepada sukacita.
bukan hanya membawa kita kepada perubahan radikal, pertobatan, meninggalkan manusia lama kita dan hidup dengan manusia baru. Tetapi yang paling penting, coba tolong slide-nya kalau bisa. Dahulunya kita yang terpisah karena dosa. Melalui perjumpaan kita dan Kristus, kita menjadi terkoneksi dengan Tuhan. Kita memiliki keselamatan. Bapak Ibu, kata keselamatan yang dipakai di dalam teks ini, ya, dalam bahasa aslinya itu pakai kata soteria. Soteria itu bukan hanya sekedar berbicara tentang di Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris dikatakan salvation, penebusan, pembebasan. Bukan berhenti sampai di situ. Tetapi berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Wow, dahsyat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Yesus berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ternyata kerinduan Tuhan itu, kita mengalami soteria itu bukan hanya di surga, tetapi di bumi. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya di surga nanti, sukacita, tetapi di bumi kita mengalami berkat Tuhan itu yang luar biasa itu, bukan hanya di surga, tetapi di bumi Tuhan rindukan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Amin. Karena itu, mari berjumpa dengan Natal. Syaratnya apa? Tadi, respon dan sikap hati, kemudian meninggalkan dosa, dan menanggalkan setiap beban dan ego kita. Amin. Amin. Sebagai konklusi, saya undang pemain musik. Usaha dan kesungguhan kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati akan menghantarkan kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang mampu membawa kita kepada sukacita, mampu membawa kita kepada pertobatan, dan mampu memberikan kita keselamatan baik di sorga maupun di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat menyambut merayakan hari Natal 25 Desember 2001. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang Bapak Ibu sejenak untuk bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Amin. Ini pengokan kami ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap
setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Dengan semulaian sorak-sorai bagi Sang Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki kesungguhan, kami memiliki usaha dalam kami berjumpa dengan Engkau, meninggalkan setiap dosa kami, meninggalkan setiap ego dan beban apapun yang merintangi kami itu. Meteraikan itu dalam setiap hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan baru dalam kami mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, namun Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu yang akan terus-menerus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menutup pelayanan firman malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Malam sunyi senyap, bintang-Mu teruslah memenuhi Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat baru. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari nyanyikan bersama-sama, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, Juru Selamat baru. Makasih Tuhan Yesus, sudah datang, sudah datang
Mari kita mau teduhkan hati sejenak, saudara. Malam hari ini kita boleh kembali memperingati Natal yang setiap tahun kita peringati. Saya percaya kalau malam hari ini kita boleh kembali memperingati Natal, Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita masing-masing. Natal berbicara mengenai kasih. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun lalu saudara kita tidak bisa merayakan Natal karena pandemi yang luar biasa. Tapi hari ini, tahun 2021, bukan sebuah kebetulan kita boleh kembali merayakan Natal. Satu pesan yang Tuhan berikan, Tuhan mau berkata, I love you so much. Aku mengasihimu. Saudara, untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, engkau harus punya gairah, passion. Dan itu engkau harus kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Sakius serius. Ada gairah mencari Tuhan serius. Meskipun ada tantangan, ada halangan, rintangan, dia tetap serius. Saudara dan saya akan mendapatkan kasih Tuhan yang di luar daripada kemampuan kita. Karena Tuhan sendiri memberikan kasih buat kita. Syaratnya satu, saudara harus serius sama Tuhan. Tinggalkan bebanmu di tahun 2021. Masuk tahun yang baru, serius sama Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa dengan Natal, dengan Kristus. Yang menjadi perenungan pertanyaan kita, what's next? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Pesan Natal malam hari ini memberikan dua hal, saudara, yang harus kita lakukan. Yang pertama, love action, aksi kasih. Mari kita mulai dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Kenapa saya dan saudara harus melakukan kasih? Karena kita telah menerima kasih Kristus. Natal berbicara mengenai kasih. Stop hal-hal yang tradisi yang setiap tahun saudara lakukan. Dia Natal, tukar kado, datang ibadah. Tetapi tahun 2021 saya dan saudara, mari kita mau belajar aksi, tindakan kasih. Bahkan kepada orang yang tidak layak sekalipun, kita harus melakukan aksi kasih. Yang kedua, gospel action. Aksi memberitakan kabar baik. Waktu orang ngajus terima kabar. Waktu para gembala terima kabar. Waktu Sakius mendapatkan berjumpa dengan Kristus, apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan tentang Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini kita ada di tempat ini. Tuhan mau kita semua melakukan sebuah aksi memberitakan kabar baik. Biarlah dua hal ini menjadi pesan Natal buat kita semua. Waktu engkau pulang, renungkan kembali. Contohnya jelas, Sakius. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan mau peluk dia. Tuhan mau datang ke rumahnya. Demikian juga kehidupan saya dan saudara telah ditemukan Tuhan. Kita dulu orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Tapi Tuhan melayakkan saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kita harus melakukan sebuah aksi. Aksi kasih, aksi memberitakan Injil.
Apakah saudara mau Tuhan pakai lebih lagi? Mari kita mau berdoa sama-sama. Hikapata shanda kurubuta sataka. Ramata shini mikata rabat sikerabata rabatus. O rabati sinda kaparama shanda karabata. Ampuni Tuhan, seringkali kami cenderung mementingkan diri kami sendiri. Tapi Natal ini mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan sebuah aksi kasih. Sebuah respon setelah kami menerima kasih Tuhan. Dan kami akan belajar melakukan aksi memberitakan kabar baik kepada semua orang. Roh Kudus meteraikan pesan ini. Masuk di tahun yang baru, menjalani hari-hari di bulan Desember. Banyak orang akan kami jumpai. Biarlah kami membawa misi itu. Misi kasih, misi kabar baik. Kami tahu Tuhan, di sekitar kami banyak orang-orang yang susah. Banyak orang-orang yang menderita. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, tempatkan kami di sekitar mereka. Kami tidak diam, kami tidak tutup mulut. Tapi kami belajar membuka suara, menunjukkan tindakan kasih. Roh Kudus beri kemampuan setiap kami malam hari ini di Natal Ladies Worship 2021 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memujikan besaran-Mu. Minta keajaiban Tuhan. Ajaib Tuhan. Minta di momen Natal ini keajaiban dari Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kau yang percaya angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa buat saudara. Kami memuji ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji. Tuhan berkati umat-Mu. Biarlah mereka umat-Mu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup mereka. Borobos sakarabata. Kami memuji. Murapi berkati Tuhan. Borobos sakarabata syadarabaka. Ajaib Tuhan. Dengan iman percaya katakan ajaib. Ajaib Tuhan. Satu awal yang baik, kami memulai bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami boleh merayakan, memperingati Natal dalam wadah Ladies Worship. Kami akan melihat banyak para wanita Tuhan, hidupnya diubahkan, bangkit menjadi terang, membawa terang bagi banyak orang. Berkati Tuhan Ladies Worship bertumbuh berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, Tuhan yang perlengkapi orang-orang yang memiliki hati untuk melayani Kristus. Di dalam nama Yesus ada kesetiaan menyertai kehidupan pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang percaya Tuhan memberkati setiap kita. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan boleh mematikan lilin. Tidak salah mengalami keraguan karena ini keputusan. Keputusan apa? Keputusan bahwa Yesus itu satu-satunya adalah Yesus. Bukan salah. Perwira ini punya iman yang luar biasa. Pertama, dia tidak perlu melihat Yesus datang ke rumahnya. Tak perlu lihat. Pantesan Paulus bilang, hati-hati jangan sampai kepahitan. Karena kepahitan itu akan membuatmu bicara. Dan ketika engkau bicara, itu akan mencemarkan banyak orang. Ketika kita dalam masalah yang sangat berat, kepahitan, kecewa yang sangat berat, jam-jam doamu, keakrabanmu dengan Roh Kudus sangat mempengaruhi. Shalom Ladies Worship HFT Yogyakarta. Ada sukacita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bagaimana pesan Natal dan pesan firman Tuhan pada sore dan malam hari ini pasti luar biasa, bukan? Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Randy, buat Pastor Jerry atas firman, atas pesan Natalnya yang luar biasa buat kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menyertai senantiasa pelayanan Pastor Randy dan Pastor Jerry. Baik, ladies dan ada bapak-bapaknya juga, terima kasih sudah menghantar istrinya untuk mengikuti acara Ladies Worship Natal hari ini. Saya hanya mau sampaikan bahwa mengucapkan terima kasih juga, terutama untuk Tuhan Yesus, bahwa hari ini cuacanya cerah. Kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang luar biasa, yang jujur kalau boleh saya sampaikan ya, para bapak ibu juga, panitianya ini dadakan. Semuanya tidak terorganisir tapi semuanya sudah dituntun oleh Tuhan. Terima kasih untuk seluruh panitia yang ada. Dan saya mau sampaikan juga untuk doa malam hari Jumat besok. Ada online, passwordnya tetap sama, link dengan link yang sama. Jangan lupa untuk besok join ya. Kemudian Natal umum tanggal 25 Desember onsite di tempat ini jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftar sebab memang kuotanya terbatas karena memang ada anjuran dari pemerintah. Serta untuk Ladies Worship tahun depan akan diadakan tanggal 26 Januari 2022 secara online, jam yang sama, jam 19.30. Nanti untuk 18.30, maaf saya koreksi, jam 18.30 secara online dengan link yang nanti juga akan dibagikan dengan pembicaranya Pastor Claudia Ari dari Bali. Nah, dan semuanya kegiatan untuk ibadah itu ada di aplikasi gereja. Bapak Ibu mungkin sudah
sudah download ya, untuk mendaftar juga ada di sana, serta renungan setelah warta. Dan saya mau sampaikan juga untuk persembahan, tadi Bapak Ibu sudah diberikan amplop ya. Nanti amplop diisi, nanti oleh para aser akan diedarkan kantong persembahan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, Bapakku yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pesan-Mu yang luar biasa buat kami. Biarlah itu menjadi rema buat kami, dan kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa merayakan Natal Tuhan. Semua atas campur tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah pesan Natal setelah firman yang telah Kau berikan menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami Bapa. Para ladies khususnya Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami memberikan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Kami memberikan dari apa yang terbaik dari kami yang punya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Berkati Tuhan untuk persembahan yang akan terkumpul nanti, suci dan kuduskan. Juga Engkau akan memberkati untuk tangan-tangan yang penuh sukacita dengan tulus hati memberi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Beri tepuk tangan, come on. Haleluya, setiap kita diberkati, amin. Yang diberkati sama sekali lagi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeah.
lagi kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, come on. Nyanyi glory, come on. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan mari serukan. Mari hey, come on, mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Yuk sama-sama come on. Mari katakan hey. Oh, come on. Tengok kiri kananmu, katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita karena kita semua nyanyi glory. Say glory. Asik. Mari rayakan. Lagi, come on, katakan. Tengok kiri kananmu, sama-sama. Kita akan merasa bahagia. Asik. Kita akan merasa bila kita semua nyanyi glory. Oh, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi terima kasih buat panitia, semua Tuhan berkati. Sebelum kita terima doa berkat, kita mau foto sama-sama. Dari sini ya, diambil foto. Diambil foto bisa? Foto dari jemaat. Tangannya lambekin gini ya. Video sama foto lah, foto dulu lah ya. Oke, senyum, senyum. Gak bisa senyum ya. Oh iya di sini. Enggak, udah di situ aja biar. Nah. Ayo. Singer boleh turun sini aja boleh. Foto yuk, bentar. Bisa pesan nanti. Masuk. Di sini boleh loh diisi orang. Nah, yang di tengah ini. Yang di belakang ikut gabung semua dong. Bapak-bapak di belakang aja ya. Ayo Erna, ayo. Soalnya habis gini doa berkat hilang sendiri-sendiri udah. Lepas terbang ya. Ya. Mau ikut? Sudah. Sudah. Kita nyampe. Ini foto dulu ya. Sekarang video Merry Christmas sama-sama ya. Merry Christmas. Ladies Worship Yogyakarta. Sini. Ingat ya. Hah? Kayaknya bebas, boleh lambe-lambe. Yogyakarta, gitu ya. 3, 2, 1. Merry Christmas, Ladies Worship Yogyakarta. Yeay. Puji Tuhan, thank you. Mari angkat kedua belah tangan saudara, siapkan hatimu terima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
kami boleh kembali memperingati merayakan Natal dalam Ladies Worship malam hari ini. Kami berdoa sekali lagi buat seluruh panitia yang terlibat, jemaatmu yang menabur, memberikan persembahan, semua yang memberkati, mensupport untuk perayaan Natal Ladies Worship 2021. Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai Tuhan, lindungi, dijauhkan dari orang jahat, jauhkan dari mara bahaya, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan berikan umat-Mu kesehatan yang sempurna, yang fit dalam tubuh mereka. Biarlah sepanjang bulan Desember ini banyak kegiatan-kegiatan, Tuhan beri kekuatan yang baru Tuhan. Kami serahkan juga untuk besok di tempat ini ada Christmas prayer dari gereja-gereja yang ada di DIY. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik. Dan juga hamba menyerahkan untuk Bible teaching hari Sabtu jam 10 pagi. Natal Minggu Ceria hari Sabtu jam 4 sore. Maupun Natal Youth hari Sabtu jam 6 sore. Tuhan berkati semuanya. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera Natal boleh kami alami dalam kehidupan kami. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih dan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. We wish you. Haleluya. Sambil saudara pulang, saudara bisa berikan salam atau tos aja boleh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.